Informasi terkini dari Tanah Suci akan disampaikan reporter TV One Bagus Priambodo dari Media Center Haji Mekah Alim Al-Mukarromah. Dan selamat malam waktu Indonesia, Bagus. Bisa dijelaskan informasi terkini mengenai haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Yohana. Di sini masih sore, menjelang maghrib tepatnya. Saat ini saya sedang berada di Terminal Ship Amir, salah satu dari dua terminal yang diperuntukkan bagi jamaah haji dunia. Dan di Ship Amir ini, Indonesia mendapatkan keistimewaan di mana separuh lahan dari Ship Amir ini itu diperuntukkan untuk rombongan dari jamaah haji Indonesia. Sementara di sisi lain ada rombongan Indonesia yang juga bercampur dengan rombongan dari negara lain. Nah, yang pasti memang semakin sore di sini, semakin malam tepatnya, semakin banyak jamaah dari seluruh dunia yang kemudian datang ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, termasuk juga jamaah dari Indonesia. Tadi saya bertemu dengan beberapa jamaah yang baru saja datang dari kota Mekah, dan kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam, ditambah dengan istirahat 2 jam, mereka menyelesaikan ibadah umroh pada malam hari ini. Saat ini, jamaah yang telah tiba di Arab Saudi mencapai 84.692 jiwa atau orang, dan sebagian besar lebih dari 20.000 sudah memasuki kota Mekah. Nah, ini akan menjadi satu momen yang luar biasa pada pekan ini karena secara berkala mereka yang telah tiba atau telah tinggal di Madinah selama 9 hari akan bergerak menuju Mekah, sementara besok jamaah dari Indonesia gelombang kedua akan mulai berdatangan di Jeddah dan kemudian bergeser ke kota Mekah. Maka dalam seminggu ke depan seluruh jamaah haji Indonesia yang diperkirakan mencapai 241.000 akan berkumpul di kota Mekah. Yang ini membuat beberapa jamaah saya pikir juga harus mulai konsentrasi, mulai meningkatkan diri. Saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh beberapa pemimpin ibadah di sini bahwa salah satu kunci agar ibadah haji bisa berjalan sukses adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri, terutama ketika kita ingin beribadah tidak hanya ingin saja yang harus dipenuhi, tapi juga harus memantau bagaimana kondisi kesehatan, bagaimana kondisi fisik, bagaimana kondisi fokus kita terhadap diri kita sendiri. Karena memang mulai malam ini saya pikir, mulai semalam tepatnya, saya melihat betapa semakin banyak jamaah yang hadir di Masjidil Haram melakukan tawaf dan sa'i semakin penuh, dan semakin malam semakin penuh. Ini artinya membutuhkan tenaga ekstra dari para jamaah, membutuhkan perhatian ekstra agar bisa melaksanakan ibadah tawaf dan juga sa'i dengan baik. Dan yang pasti dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana kemudian fasilitas yang disediakan oleh Kemenak untuk para jamaah juga semakin membaik. Hari ini saya melihat bagaimana tim atau mereka para jamaah yang membutuhkan kursi roda pelayanan mendapatkan juga pelayanan yang cukup baik dan rapi dari para mereka yang bergerak di bidang jasa pendorong kursi roda. Kita tahu bahwa ini merupakan salah satu hal yang sangat krusial karena para penyedia jasa ini adalah dimanage oleh Masjidil Haram, dan kemudian kita mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sejauh ini sampai dengan hari ini semua berjalan cukup baik. Memang beberapa saat yang lalu ketika saya memantau kondisi di malam hari sempat ada sedikit kekacauan ya di antara para penyedia kan. Tapi kemudian setelah kita perbaiki, kita memberikan masukan kepada yang berkepentingan, yang berwenang. Kemudian saya melihat pada sore hari ini situasi lebih baik, lebih rapi. Para penyedia jasa kursi roda tidak berebut, sehingga membuat jamaah yang hadir juga lebih nyaman, lebih yakin, dan kemudian lebih tenang untuk menjalankan ibadah. Memang ini menjadi sangat penting sekali karena kemudian para jamaah yang harus menggunakan kursi roda pasti akan ditempatkan di tempat yang berbeda, di lantai yang berbeda, mungkin akan terpisah dari rombongan besar. Tentu saja mereka butuh rasa aman dan nyaman karena mereka tidak lagi bersama-sama dengan orang yang selama ini bersama mereka ya, teman-temannya satu rombongan, tapi mereka mungkin akan menjalani ibadah dengan rombongan lebih sedikit, atau bahkan mungkin tidak jarang sendirian. Nah, ini yang akan menjadi tugas tertentu bahkan dari para pendorong kursi roda yang sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, tidak banyak yang berasal dari Indonesia. Ya, kita akan menarik melihat bagaimana mereka kemudian menjaga para jamaah kita. Kemudian juga makanan ini juga penting diperhatikan juga oleh para jamaah supaya disiplin dalam mengkonsumsi makanan yang disediakan. Makanan yang disediakan
semuanya cita rasa Indonesia, mengutamakan cita rasa yang di kampung halaman istilahnya begitu. Tapi juga diperhatikan bagaimana dengan durasi atau jam expired ya tepatnya ya. Karena kan dibuat fresh, tapi kemudian ada jam tayangnya istilah seperti itu. Kadang-kadang seperti misalkan tadi saya sempat melihat batas makan jam 21.00. Nah ini juga harus diperhatikan. Yang menarik adalah tadi saya berbincang dengan salah seorang pemimpin ibadah. Dia mengharapkan para jamaah juga kemudian bisa mengendalikan diri dalam hal menunggu waktu. Ketika mereka sudah menyelesaikan umrah wajib, maka mungkin ada waktu menuju puncak haji dalam beberapa hari ke depan. Beliau yakin bahwa semua pasti ingin menghabiskan banyak waktu di Masjidil Haram. Namun begitu, beliau juga meminta agar para jamaah kemudian bisa mengatur dirinya masing-masing, mengontrol dirinya masing-masing, tidak memaksa, sehingga kemudian pada saat puncak haji mereka bisa masuk atau menjalankan ibadah di Armusna dengan baik dan kemudian bisa menyempurnakan ibadah haji mereka. Demikian Yohana kira-kira yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, bagus. Lalu bagaimana untuk kesehatan para jemaah haji pada umumnya saat ini di sana? Apakah mereka dalam kondisi baik atau seperti apa? Baik, secara umum kondisi para jamaah cukup baik ya. Mereka dipantau untuk kualitas kesehatan. Memang ada beberapa data di mana ada sekitar 8 orang yang wafat ketika mereka tiba di Tanah Suci, dan kebanyakan juga karena sakit kan gitu. Ini dari data yang kami terima di Siskoat, ada 8 orang yang meninggal dunia. Semoga tidak bertambah lagi. Tapi kondisi kesehatan mereka sangat dipantau, bahkan di tempat penginapan para dokter juga sudah siap untuk terus melihat kondisi kesehatan mereka. Nah ini juga menarik di mana kemudian para petugas yang berada di lapangan di sekitar Masjidil Haram itu juga sering mencoba untuk menawarkan atau sering memantau kondisi-kondisi dari para jamaah yang terlihat tidak begitu sehat. Mereka sering memberikan semacam ajakan kepada para jamaah untuk tidak memaksakan diri. Jadi tadi ada beberapa cerita yang mengatakan dia bertemu dengan jamaah yang ingin segera menyelesaikan sa'inya, atau bahkan yang sudah patah semangat karena sudah sangat kecapean, tapi kemudian ditemani oleh para petugas dan kemudian diajak berbincang untuk mengembalikan kondisi fisik, untuk mengembalikan ketenangan hati, sehingga kemudian bisa menyelesaikan ritual dengan baik. Memang ini sebagai tantangan yang sangat berat sekali karena sekali lagi, banyaknya jamaah yang hadir di Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan juga sa'i ini pastinya akan memberikan tantangan tersendiri bagi para jamaah ya. Tim dokter siap sedia, baik di tempat ibadah maupun di hotel tempat menginap, tapi yang pasti juga dibantu dengan para petugas yang lain. Kita mengharapkan para jamaah juga bisa bekerjasama dengan baik dan kemudian memantau kesehatan sendiri. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Bagus. Semoga Anda dan juga para jemaah haji di sana tetap dalam kondisi sehat dan bersemangat untuk menjalankan ibadah haji di sana. Selamat bertugas kembali.